pengamatan Mas, apa yang membuat elit politik pada waktu itu pengen menetapkan pemilihan langsung untuk presiden dan kemudian pilkada gitu ya? Saya lupa persisnya ya, Iya. karena waktu itu kita ini kan istilahnya udah pemilihan langsung, bagaimana menghadapi pemilihan langsung, Iya, itu aja. iya. Nah, mungkin harus ngecek tulisan mungkin Mbak Valina, Iya. Singka, mungkin Denny Indrayana yang banyak Urusannya bicara soal yang DPR, amandemen ya pada waktu itu. amandemen. Tetapi kalau nggak salah pada dasarnya adalah ingin meningkatkan istilahnya kualitas demokrasi lah di Indonesia. Ya, jangan dilupakan bahwa kita pada waktu itu baru lepas dari sistem otoriter masuk ke sistem demokrasi. Jadi semua yang dirasakan memberikan ruang demokrasi atau kualitas demokrasi yang lebih besar itu dibuat. Termasuk misalnya pada giliran berikutnya adalah pilkada secara langsung juga gitu. Nah, saya ingat kok waktu itu terjadi perdebatan mengenai pro kontra atau lebih kurangnya plus minusnya dari pilpres langsung ini. Dan yang menarik waktu itu salah satu debat yang saya ingat ya di majalah mana itu Tempo mungkin ya antara Bill Liddell dengan Rizal Malarangeng, antara guru dengan murid. Oh iya. Ini dua orang guru sama murid tapi beda pendapat gitu. Di Waya State. Iya, salah satu kontra dengan pemilihan langsung karena mengkhawatirkan resiko-resiko konfliknya gitu. Notabene yang seperti sekarang kita rasakan. Satunya lagi mengatakan enggak, itu bisa dikelola kok, kira-kira begitu. Jadi saya lupa persisnya, harus dicek lah. Tapi intinya pada waktu itu kita menghadapi satu fenomena politik yang baru yang namanya pemilihan langsung. Nah, sebetulnya pendirian Lembaga Survei Indonesia itu kalau saya lihat pada waktu itu tidak spesifik untuk bicara presiden ya, tetapi melihat bagaimana dalam sebuah negara demokrasi suara rakyat itu penting. Dan karena itu harus didengarkan, harus diperhatikan, dan instrumen untuk menangkap suara rakyat itu selain pemilu itu adalah survei. Nah, pemilu itu kan menangkap suara rakyat, tetapi secara populasi, secara total. Karena dia total populasi, pasti biayanya besar, waktunya juga lama. Nah, kalau survei ini kan dia ngambil sampel saja dari populasi itu. Secara waktu pasti juga lebih mudah, lebih cepat. Dan notabene survei itu sudah dilaksanakan di berbagai negara-negara demokrasi. Dan sebetulnya secara metodologi sudah proven lah untuk mengetahui opini dari publik. Nah, di negara-negara demokrasi yang sudah mapan, bahkan yang namanya survei itu dikenal sebagai the fifth estate of democracy. The fourth estate-nya media. The first-nya kan eksekutif, second-nya legislatif, third-nya itu yudikatif, fourth-nya itu media, dan yang kelima itu adalah survei atau polling gitu loh, dalam negara-negara demokrasi yang sudah mapan. Nah, yang menarik pada waktu itu adalah karena survei pertama kali digunakan untuk pemilihan presiden secara langsung, dan rupanya pengetahuan elit politik pada waktu itu tentang survei ini sangat-sangat bervariasi. Ada yang memang sudah familiar dan bahkan sudah meyakini kebenarannya, seperti misalnya Pak SBY. Kemudian ada juga mungkin yang sudah pernah mendengar tapi mungkin tidak menganggap terlalu penting, barangkali mungkin Pak Amin Rais barangkali. Kenapa saya nggak tahu persis ya, nggak pernah nanya langsung ya. Tetapi pada waktu itu misalnya kami mau presentasi ke partai-partai, ke calon presiden, Amin Rais Center yang diketuai oleh Jeffrey Giovanni itu mengundang untuk presentasi, tapi Pak Aminnya nggak ada. Gitu. Nah, saya anggap Prabowo ini mungkin tahu tapi mungkin nggak terlalu nggak penting gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan, itu nggak benar gitu. Nggak mungkin wawancara 1.200 orang. Nah, waktu itu sebetulnya kayaknya yang nggak percaya itu PDI. Khususnya Pak Taufik Kemas lah, kira-kira pada waktu itu. Jadi sebetulnya akhirnya Pak SBY itu menang karena ilmu pengetahuan. Dia mau mendengarkan, dia mau listen to hasil survei. Sementara yang kalah itu karena nggak listen to survei, nggak listen to science gitu loh. Nah, mereka nggak tahu bahwa sebetulnya dalam konteks ilmu politik yang namanya pilpres, pemenangan pilpres itu sudah ada sainsnya, sudah ada ilmunya. Waktu itu kan sebenarnya kalau nggak salah LSI selain ke Pak SBY kan sebenarnya ke Mas Taufik kan juga menawarkan gitu kan. Semua karena itu survei kan difasilitasi oleh pemerintah Jepang dan bentuk kerjasama pemerintah Indonesia, pemerintah Jepang. Jadi datanya itu data publik sebenarnya. Jadi ya ditawarkan kepada semua partai politik, kepada semua calon presiden. Kebetulan waktu itu Mas Denny dan saya ya, Mas Denny kan lebih senior kan. Kita sudah bagian dari elit itu istilahnya. Kita sudah dikenal oleh publik, kita sudah punya akses gitu. Jadi
Ya, kita komunikasi dengan teman-teman partai, calon presiden, dengan media juga. Itu kita enak sekali. Bahkan salah satu masa paling produktif saya menulis waktu itu ya tahun 2004 itu. Karena saya punya bahan banyak banget. Dari survei aja. Tinggal menuangkan dalam kata-kata dalam tulisan aja gitu. Dan biasanya tuh mengkonstruksi pemikiran begini begitu agak 2-3 hari.